Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan, job order cost. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Deborah Agustina Simatupang. Saya berasal dari Universitas Jambi dengan prodi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama, mengenai metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari metode ini untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Nah, dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan manufaktur dipakai untuk mengikuti proses pengolahan sebuah produk, sejak dari dimasukkannya sebuah bahan baku ke dalam proses produksi hingga dihasilkan sebuah produk jadi dari proses pembuatan produk tersebut. Perusahaan ini memiliki aktivitas bisnis membuat produk dengan mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Selain itu, akuntansi biaya di perusahaan manufaktur juga bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa harga-harga produksi dari setiap unit yang disimpan di gudang. Dan ini adalah karakteristik harga pokok pesanan, ada 5. Yang pertama, perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung. Dan biaya overhead pabrik termasuk dalam istilah biaya produksi tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem activity based costing. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir, saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit, caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Ini adalah manfaat informasi bagi harga produk pesanan. Yang pertama, dalam penentu harga jual. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi item pesanan. Yang kedua, ada manfaat dalam pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan, untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Demikian manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang keempat, untuk menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. Yang terakhir, ada harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi, namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya, ada kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat sebagai rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh dari kartu harga pokok. Dapat teman-teman lihat, ada BBB, BTKL, BOP. Selanjutnya kita masuk ke dalam perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk. Ini untuk produk yang cacat. Yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk cacat dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan.
Jika produk cacat tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk cacat tersebut. Yang kedua, jika produk cacat tersebut merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk cacat dibebankan kepada produksi secara keseluruhan, dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Itulah penjelasan sedikit dari saya mengenai harga pokok produk pesanan. Jika ada salah kata atau salah materi, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.